Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Iriani, mahasiswa S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi poster yang telah saya buat, yaitu mengenai hal-hal yang telah diatur di dalam Konstitusi Meiji. Mari simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 1868, restorasi Meiji menjadi awal mula terbukanya Jepang terhadap dunia luar. Setelah hampir kurang 2 abad menutup diri, dan mereka mulai mengikuti bangsa Barat di dalam segala bidangnya. Pada zaman ini, pemerintahan Jepang mempunyai tujuan menjadikan Jepang sebagai negara yang modern lewat jalur kerjasama dengan negara lain. Salah satunya ialah dengan memodernisasi sistem politik imperial Jepang, yang mengambil contoh dari sistem negara yang berada di Eropa Barat, dengan membuat suatu undang-undang dasar yang dikenal dengan nama Konstitusi Imperial Meiji. Konstitusi Meiji merupakan undang-undang Jepang dari tahun 1889 sampai 1974 yang berlaku sesudah restorasi Meiji. Undang-undang ini berisi suatu monarki konstitusional yang bermodel pada Prusia, di mana pada saat itu menaruh kekaisaran Jepang sebagai penguasa aktif dan tertinggi, serta mempunyai pengaruh yang besar dalam hal politik, bersamaan dengan anggota parlemen yang dilantik. Di dalam konstitusi ini, pemerintahan Jepang mengalami pergeseran politik dan sosial ke arah westernisasi, yang memiliki misi untuk menjadikan Jepang sejajar dengan negara-negara yang berada di Eropa Barat. Dampak dari diberlakukannya konstitusi ini ialah terbukanya pemerintahan parlementer pertama di Asia. Konstitusi ini juga kemudian membuat adanya sebuah pembentukan parlemen pertama Jepang, yang mencontoh dari model parlemen di Jerman dan Inggris yang dinamai Imperial Diet, di mana sering digunakan di Jerman sebagai sebuah nama kemajelisan di sana. Di dalam sistem parlemen tersebut, pemerintah Jepang juga mengambil sebuah sistem bikameral, sistem 2 kamar, dalam legislatif, di mana terdiri dari majelis tinggi, Dewan Kebangsaan, dan majelis rendah, Dewan Perwakilan. Para orang-orang yang berada di dalam majelis tinggi adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh kaisar dan para anggota kerajaan, serta para orang-orang yang telah tergabung di dalam majelis rendah dipilih oleh rakyat yang memang nama lainnya adalah sebagai perwakilan rakyat Jepang. Adapun bab-bab yang terdapat di dalam Konstitusi Meiji, yaitu sebagai berikut. Bab 1 membahas mengenai kekaisaran yang dimulai dari siapa yang menjabat sebagai kaisar, dan juga tugas serta wewenangnya. Bab 2 membahas hak dan kewajiban masyarakat Jepang. Bab 3 membahas mengenai keanggotaan Diet dan anggota parlemen Jepang. Bab 4 membahas mengenai para menteri dan dewan penasihat. Bab 5 membahas persoalan kehakiman. Bab 6 membahas masalah keuangan negara. Dan bab 7 membahas mengenai peraturan tambahan. Di dalam konstitusi Meiji ini juga terdapat salah satu penjelasan yang menyatakan bahwa 1. Para menteri negara diberikan tanggung jawab sebagai penasihat di dalam pemerintahan eksekutif, peraturan kekaisaran dan imperial resip. 2. Ditegaskan bahwa seorang kaisar dalam menjalankan kekuasaan legislatif harus dengan adanya persetujuan dari Imperial Diet. 3. Menjamin suatu kebebasan pengadilan terutama dalam mempercayakan kekuasaan pengadilan intrinsik kaisar to the courts of law. 4. Kaisar mempunyai seorang tentara untuk membimbingnya dalam menyelesaikan masalah pemberian perintah sebagai seorang komandan.
Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.